saya menyampaikan saja bagaimana lahirnya Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang. Jadi itu setelah reformasi tahun 98, saya dan beberapa teman-teman antara lain dengan Pak Abdullah Al-Jufri, Pak Abdullah Bebek, ada kemudian dengan almarhum Pak Cong, yaitu Pak Cong itu bapak mertuanya Pak Bun, ya. Kemudian ada Habib Moksin, ya. Jadi kami itu sepakat dan beberapa teman-teman yang lain dari tokoh-tokoh Mega Bintang itu, yang intinya Mega Bintang akan bergerak dalam bidang lembaga bantuan hukum, sosial, dan kemudian juga masa ormas itu. Ya, secara kebetulan saya ditemui oleh Bapak Laksamana Hussein Ibrahim Purnawirawan itu, saya diminta untuk merealisir apa yang kami sampaikan itu. Jadi pertama kali kami membuka yang namanya, kami datang dulu ke yayasan, mendaftarkan ke notaris, yang ketua yayasannya itu Saudara Boyamin Saiman, yang sekarang jadi ketua presidium MAKI itu, ya. Kemudian ketua pembinaan saya sendiri ini, dan langsung lahir yang namanya Lembaga Bantuan Hukum Mega Bintang. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya punya tekad karena di dalam perjuangan Mega Bintang itu ke depan, saya akan mengedepankan sesuai dengan moto Mega Bintang sebagai Brone Wong Cilik itu. Dan dia juga tahu persis, kita juga tahu semua, bahwa semua yang banyak menjadi korban daripada ketidakadilan adalah orang-orang yang miskin. Ini yang sangat saya apa itu? Saya inginkan beberapa teman-teman, dan alhamdulillah mulai, dan saya juga rasa terima kasih kami pada Habib Moksin maupun para pengurus yang ada di Masjid Asgaf itu, kami diberi tempat, termasuk juga saya tidak akan lupa dengan Pak Hussein Ibrahim dan Pak siapa kakaknya itu namanya itu? Pak Ali Ibrahim. Dan dia juga terima kasih dikasih tempat dan segala aksesorisnya, meja, tetek, bengek, sampai pun untuk kegiatan itu diberi beliau. Berapa tahun kemudian, kalau 3 atau 4 tahun kemudian, seluruhnya kami selesaikan, alhamdulillah begitu. Salah tahun 2001 itu berapa ya? Lupa saya. Itu LBH-nya? Ya, LBH. Kalau yayasannya itu sudah terbentuk di tahun langsung itu setahun kemudian. Setahun kemudian baru terbentuk. Iya, iya. Mega Bintang itu kalau istilahnya ada 3 divisi kan. Satu LBH, yang paling jalan terus itu LBH. Ya. Kalau tidak salah LBH itu sudah 15 tahunnya ada ini. Nah, kemudian kalau menyangkut masalah sosial, pertama kali saya itu membuat yang namanya MCK, Mandi Cuci Kakus, ya bersama dengan Pak Abdullah Bebek, dengan Pak Habib Moksin, sama almarhum Hasan Gimbong, dan banyak lagi teman-teman dari Pasar Gimbong itu. Kami membuat MCK itu seluruhnya ada 41, ya, yang 37 di Solo di 4 kecamatan, kemudian yang 4 ada di daerah Sukoharjo, dan sumber air itu kecil-kecil ada di daerah Wonogiri, kemudian di Kabupaten Sukoharjo itu ada 6, di mana tuh, di Kabupaten Sragen ada 6. Yang memberikan penghargaan itu baru Pemkot Solo, ya, baru saja ini, sama Kabupaten Sragen, bahwa saya dianggap sebagai warga teladan, dan yang menyerahkan pada waktu Pak Gubernur sendiri, Pak Gubernur Mardianto. Termasuk sumber air ada di beberapa tempat, juga di Sragen, juga ada yang di Sukoharjo itu, langsung yang membuka itu semua itu Pak Gubernur Mardianto sendiri. Ya. Jadi Pak Mardianto itu memang orang sangat perhatian menjaga masalah itu. Kemudian pos polisi. Pos polisi itu kami memulai memperbaiki itu tahun 2001, ya. Jadi pada waktu itu ada Pilpres tahun 2009, kan Ibu Mega kalahkan. Nah, kalah masa merah marah. Masa marah
termasuk menghancurkan satu bank BCA dibakar, kantor pembantu gubernur dibakar, balai kota dibakar, dan beberapa tempat ya. Dan termasuk hampir semua pos polisi sampai SMK dihancurkan semua itu. Dan selama hampir 2 tahun itu mangkrak, kotor, udah buruk lah. Kemudian saya punya inisiatif, waktu itu saya terus saja dapat bantuan dari almarhum Pak Taufik Kimas, ya. Kan sebelumnya saya ketemu sama Bu Mega, ngomong-ngomong panjang lebar, saya minta ya tolonglah Mbak Mega, tolong kita ngurusi orang miskin aja deh, itu. Kemudian kalau gitu Mas Putri nanti papanya biar dia ke Solo sama rombongan di PRRI itu memberi bantuan untuk MCK juga, bukan. Dia meninjau MCK, kemudian beberapa itu ditinggali uang itu kalau tidak salah waktu itu hampir 47 juta ke berapa tahun waktu itu loh, karena itu kan ada 2 bus itu udah pada kasih infak gitu, infaknya gede-gede. Dan itu untuk membangun pos polisi itu. Kami dari pos polisi itu dapat penghargaan 2 kali. Ya, sekarang pos polisi sebelum pergantian wali kota ini oleh Pak Rudi menyampaikan kepada saya, Mas Mudrik, ini pos-pos polisi itu mau diratakan untuk trotoar itu. Kalau perkara mengkritik itu bagian pekerjaannya Mega Bintang itu. Jadi ini harus diingat sama teman-teman semua ya. Karena Mega Bintang itu terlahir melawan ketidakadilan. Pada waktu itu kita harus berhadapan langsung dengan pemerintah Orde Baru. Jadi saya pribadi mulai melawan langsung pada pemerintah itu tahun 92. Saya Bintang Pamungkas sama Ainun Najib. Itu mulai itu. Jadi waktu madrasah dihancurkan itu loh, mau dibikin toko itu saya lawan, batal. Jadi di Solo ini salah satu tempat yang tidak berhasil direslah oleh pihak orang swasta hanya Mambangal Ulum yang dilakukan oleh saya, Bintang Pamungkas, dan saudara MH Ainun Najib. Alhamdulillah dari teman-teman Mega Bintang itu, saudara saya namanya kayak Pak Saudara Boyamin Saiman itu yang ketua yayasannya Mega Bintang itu, alhamdulillah sekarang juga dia menjadi pengacara yang cukup handal di Indonesia ini, juga dia sebagai tokoh pergerakan sebagai aktivis yang ketua Presidium Maki di Indonesia ini. Kedua, saudara Budi Kuswanto sekarang menjadi Hakim Tipikor di Jawa Barat. Dan yang ketiga, saudara Ali Fahrudin menjadi Ketua KPU di Boyolali. Ya. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota-anggota, terutama dari Lembaga Bantuan Hukum dari LBH ini, atas pengabdiannya yang ikut di dalam Mega Bintang dalam mengurusi masalah hukum. Dan untuk pengusaha yang baru ini, saya menghimbau atau berharap supaya tetap kerja seperti biasa dan secara ikhlas. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kita dari tim mengucapkan terima kasih. Ya, vielen Dank. Baik.